Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu, kita masih di bab at-targhib fi intidharis shalah ba'da shalah. Bab anjuran untuk menunggu sholat setelah sholat di masjid. Hadis 444 An Anas radhiyallahu anhu anna hadhil ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a nazalat fi intidharis shalah allati tud'a al-'atamah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharib. Dari Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, di mana Anas bin Malik ini ibu-ibu didoakan oleh Rasulullah SAW agar dipanjangkan umurnya, dibanyakan hartanya, dan dibanyakan anaknya. Maka Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Di mana Anas umurnya panjang sampai 100 tahun. Anaknya ya sampai 100 orang. Hartanya melimpah ruah. Ya, berkat doa Rasulullah SAW. Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata bahwa ayat ini itu dalam surat Adz-Dzariyat, dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan mereka menyuruh Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan berharap. Kata Anas, ayat ini turun tentang menunggu sholat yang disebut dengan sholat atamah atau sholat isya. Iqratu at-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih gharib. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu bapak sekalian tentang keutamaan menunggu sholat setelah sholat. Setelah maghrib kita menunggu sampai isya. Dan ini subhanallah, Anas bin Malik mengatakan bahwa itu masuk dalam firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya Anas di sini, kata beliau, masuk di dalam ayat ini apa? Yaitu orang yang menunggu sholat dari sholat maghrib sampai sholat isya. Di mana? Di masjid. Bagaimana menunggunya? Apakah dengan ngobrol? Tentu bukan, ibu. Ya, karena ngobrol di masjid dalam perkara urusan dunia makruh, kata para ulama. Iya. Tapi menunggunya dengan apa? Dengan amalan saleh. Baik misalnya dengan kajian antara maghrib dan isya, atau dengan memperbanyak sholat. Sebagai disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW memperbanyak sholat antara sholat maghrib dan isya. Iya. Atau kita membaca Al-Quran, murojaah, hafalan, dan yang lainnya. Yang jelas, ya, kita berusaha untuk menunggu antara sholat maghrib dengan sholat isya, supaya masuk dalam keutamaan
firman Allah Subhanahu wa taala tadi, tatajafa junubuhum 'anil madhaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Karena ini tentang keutamaan siapa ibu-ibu? Tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa dan masuk surga. Iya. Di mana lambung mereka jauh dari tempat tidur untuk ibadah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa mereka ya mengorbankan syahwat mereka demi keridhaan Rabb-nya. Makanya kan Allah kagum ya kepada orang yang mengorbankan syahwat tidurnya, kenikmatan tidurnya demi untuk bermunajat kepada Allah dan sholat malam. Kata Rasulullah SAW, ajiba rabbuna ila rajulain. Ya'jabu rabbukum ila rajulain. Allah kagum kepada dua orang. Siapa di antaranya? Orang yang bangun di waktu malam. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan kasurnya. Hanya untuk berdiri, sholat, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan ridhonya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis berikutnya hadis 445. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Faraja'a man raja' wa aqaba man aqab. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'a qad hafazahu an-nafas. Qad hasara an rukbatayhi. Qal abshiru. Hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Yubahi bikumul malaikah. Yaqul unzuru ila ibadi qad qadaw faridah wa hum yantadhiruna ukhra. Rahu Ibnu Majah an Abi Ayyub anhu wa ruwatuhu thiqat. Wa Abu Ayyub wal Maraghi al-Ataki thiqah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi, ya. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang kecil ya. Karena ada beberapa sahabat Nabi yang saat Rasulullah hidup masih kecil. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, demikian juga Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Ia berkata, kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW sholat maghrib. Maka pulanglah orang-orang yang pulang. Dan sebagian lagi mereka masih tetap tinggal di masjid untuk menunggu sholat isya. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan tergesa-gesa dan nafasnya tersengal-sengal. Sementara beliau telah menyingkap dua lututnya. Maka beliau bersabda, bergembiralah, ini Rabb kalian telah membuka sebuah pintu dari pintu-pintu langit. Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Seraya Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku itu. Mereka telah selesai melakukan kewajiban sholat maghrib. Dan sekarang mereka sedang menunggu sholat isya. Dikeluarkan Ibnu Majah dari Abu Ayyub. Hadis ini ibu-ibu ya, menunjukkan yaitu kabar gembira bagi orang yang bersungguh-sungguh beramal soleh. Terutama menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Dan ini subhanallah kabar gembiranya luar biasa. Apa kabar gembiranya sampai Rasulullah SAW di sini tergesa-gesa, sampai nafasnya tersengal-sengal. Ya. Apa kata Rasulullah? Abshiru, bergembiralah. Ini Rabb kalian telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Subhanallah. Bayangkan ya, orang yang duduk di masjid menunggu sholat itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya. Makhluk-makhluk yang mulia sekali itu malaikat itu, Bu.
Maka Allah banggakan mereka. Bayangkan, Masya Allah. Kalau nama ibu dibanggakan di televisi ya kecil Bu. Ya, nama ibu dibanggakan di koran kecil Bu. Tapi kalau nama ibu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya, ini luar biasa Bu. Ya, luar biasa. Kita nggak butuh dibanggain orang di dunia ini. Yang kita inginkan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Caranya bagaimana dong? Ini diantara caranya nih. Di antara caranya ya duduk berzikir di masjid menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Itu caranya, subhanallah. Iya. Nah, di sini kita ambil faidah Ibu yang kedua yang bisa kita petik. Nah, di sini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa lutut atau dengkul laki-laki itu tidak termasuk aurat. Dan inilah pendapat yang paling kuat karena dalam hal ini ada dua madhab. Madhab yang pertama mengatakan bahwa dengkul itu termasuk aurat. Madhab yang kedua bahwa dengkul itu tidak termasuk apa? Aurat. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dengkul tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini pertama. Yang kedua hadis Rasulullah pernah sedang duduk di atas sumur dan terlihat dengkulnya. Lalu datanglah Abu Bakar minta izin. Lalu kemudian Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk dan duduklah Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW dalam keadaan dengkulnya masih terlihat. Tak lama datang Umar minta izin. Diizinkan oleh Rasulullah. Duduk pula Umar dekat Rasulullah dalam keadaan dengkulnya masih terlihat. Tak lama datang Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah melihat Utsman yang datang, Rasulullah pun menutup dengkulnya. Lalu Rasulullah bersabda, ditanya, kenapa engkau ketika Abu Bakar dan Umar datang, engkau tidak menutup dengkulmu? Tapi ketika Utsman yang datang, engkau menutup. Kata Rasulullah, ala astahi mimman istahya minhul malaikah? Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang malaikat aja malu sama dia? Itu Utsman bin Affan. Kalaulah dengkul itu Pak, Ibu, aurat, tentu Rasulullah akan menutup dari semenjak awal Abu Bakar datang. Iya. Maka itu menunjukkan bahwa dengkul laki-laki tidak termasuk apa? Aurat. Bukan berarti Bu, bukan aurat itu kita buka kemana-mana, bukan. Contoh misalnya badannya laki-laki aurat bukan. Karena kan aurat laki-laki itu dari antara pusat dan dengkul. Antara pusat dan dengkul, berarti pusat dan dengkul tidak termasuk. Tapi antara itu. Nah, sekarang dadanya laki-laki aurat bukan? Bukan. Sekarang apakah karena bukan aurat kemudian dia pergi ke pasar telanjang dada gitu? Ya, pergi ke kantor telanjang dada gitu ya enggak lah. Iya. Tapi kita tutup sebagai adab saja. Iya, kita tutup sebagai apa? Adab. Nah, di sini kita ambil faidah ibu-ibu sekalian yang ketiga. Yaitu keutamaan menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Dan ini termasuk ribat. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Wantidharus shalah ba'das shalah. Ya. Kata Rasulullah menunggu sholat sampai sholat berikutnya ribat. Termasuk berjaga di tapal batas. Karena ribat itu kan ya makna aslinya adalah berjaga di tapal batas ya supaya jangan sampai ada musuh masuk dari arah sana. Ya, itu termasuk jihad fisabilillah. Maka orang yang terbiasa menunggu sholat sampai sholat berikutnya, berarti dia sudah melakukan ya ribat, penjagaan di tapal batas. Maksudnya gimana? Betul-betul dia menjaga sholatnya. Ya,
Karena sholat 5 waktu ini betul-betul harus kita jaga nih Pak Bu. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat wusta, yaitu sholat asar. Bagaimana cara menjaganya? Di antaranya ini. Ya, dengan cara menunggu di masjid satu sholat sampai sholat berikutnya. Di antaranya juga kata para ulama dengan cara kita menjaga sholat-sholat sunnahnya. Sebab dengan cara seperti itu kita akan menjaga sholat 5 waktu tersebut. Ya, maka kita harus semangat Ibu. Orang yang semangat menjaga sholat 5 waktu itu insya Allah pertanda di hatinya itu bersih dari kemunafikan. Karena tanda orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran apa Bu? Tanda orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu malas mau sholat. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka bangkit menuju sholat, mereka bangkit dengan malasnya. Nanti kalau kita ini ya ada sifat malas-malasan mau sholat, itu pertanda ada penyakit kemunafikan di hati kita. Ngeri Bu. Para sahabat semuanya Bu, mengkhawatirkan penyakit kemunafikan ada di hati mereka. Sampai kata Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir, saya lupa. Ya, dia berkata, adraktu thalathina sahabiyan, kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Aku bertemu dengan 30 sahabat, semua mereka takut sekali kena penyakit kemunafikan itu. Ya terkadang kalau kita, ya terkadang Masya Allah ya, kita sih tenang-tenang aja gitu. Padahal ada penyakit kemunafikan di hati kita, kita juga enggak merasa risih, subhanallah. Iya. Apa di antara tanda penyakit kemunafikan itu tadinya, di antaranya bahwa penyakit kemunafikan sudah masuk ke hati kita, males-malesan mau ibadah, terutama sholat. Ya, suka ria, dilihat orang. Jangan sampai kita seperti itu ibu-ibu sekalian, ya. Maka kita semangat, ya, terutama bapak-bapak semangat pergi ke masjid. Semangat untuk menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Kalau ibu bisa dukung suami Bu, bilang ke suami, Mas, kamu pulangnya nanti aja bisa sholat Isya. Ya, tunggu di sana di masjid, keutamaannya besar sekali. Iya. Iya, luar biasa nih. Hadis berikutnya hadis 446. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa salatun fi athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Dan salat setelah salat, ya, artinya menunggu sholat setelah sholat. Di mana dia tidak melakukan perkara yang sia-sia di antara keduanya. Itu tercatat dalam illiyin. Illiyin itu artinya tempat yang sangat tinggi di surga. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan ya bahwa menunggu sholat sampai sholat di masjid itu bukan dengan ngobrol yang enggak-enggak. Kadang sebagian ya bapak duduk-duduk di masjid menunggu sholat itu ngobrolnya kesana kemari Bu. Ngobrolin dunia isinya. Iya. Makanya yang seperti ini ya tidak diberikan pahala. Ya, ada lagi yang nungguin sholat di masjidnya main game. Ya pakai HP. Aduh. Semua ini makruh Bu. Jadi gimana dong? Ya banyak kok. Tunggu ya sambil baca Quran, sambil murajaah hafalan dan yang lainnya. Hadis 447 wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yukaffir bihi adh-dhunub." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makruhat wa kathratul khuta ila al-masajid
wantidharus sholati ba'das shalah fadzalikumur ribat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kalian kepada amalan yang mengakibatkan Allah menghapus dengan amalan tersebut dosa-dosa kita dan menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Iya. Rasulullah menawarkan nih, mau enggak saya tunjukkan kamu kepada amalan yang bisa menggugurkan dosa dan menghapus kesalahan. Ini tawaran yang menggiurkan bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat, Bu. Tapi bagi orang yang menginginkan kehidupan dunia, ini tawaran yang tidak menggiurkan. Orang yang menginginkan kehidupan dunia, menggiurkannya kalau di situ ada keuntungan apa? Dunia biasanya. Iya, kalau ditawarin mau enggak? Nih ada sebuah pekerjaan yang ringan, tapi gajinya gede. Wah, baru tuh semangat. Atau apa tuh? Iya. Tapi kalau ditawarkan tentang pahala akhirat, kurang semangat. Itu tanda memang dia para pecinta dunia, Bu. Maka kalau kita merasa tergiur dengan tawaran Rasulullah ini, Bu, maukah aku tunjukkan kalian kepada apa yang mengakibatkan Allah akan gugurkan dosa-dosa kita dan Allah akan hapus kesalahan kita? Maka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Untuk para sahabat tuh ya orang-orang yang memang hatinya dicintai dengan cinta akhirat, ya, dipenuhi dengan cinta akhirat. Ya. Hati para sahabat itu, Bu, hati yang bening. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Isbaghul wudu 'alal makruhat. Yaitu menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Maksudnya saat sulit gimana? Dingin banget misalnya. Atau misalnya karena sedang sakit sehingga kita mau berwudhu susah. Tapi tetap kita sempurnakan wudhu kita. Maka ini pahalanya jauh lebih besar. Ya, ini menunjukkan ibu-ibu, annal ajar biqadril masyaqqah. Besarnya pahala itu ditentukan oleh beratnya suatu amal. Jadi semakin amal itu berat, ya, semakin besar apa? Pahalanya. Asal bukan kita yang ngeberat-beratin. Kalau kita yang memberat-beratkan, justru itu tercela. Ya. Karena apa? Karena syariat kita mudah tidak, Bu? Syariat itu kita ini mudah, jangan diberat-beratin. Tapi kalau ada amalan yang ternyata berat, maka disitulah pahalanya menjadi apa? Besar. Iya. Ini yang pertama nih, yang bisa menggugurkan dosa. Menyempurnakan wudhu saat susah, sulit. Al-makruhat. Yang kedua apa? Wa kathratul khutha ilal masajid. Banyak berjalan ke masjid. Ya, banyak berjalan ke masjid. Makanya Bapak bersyukur kalau rumahnya jauh Pak dari masjid. Kalau Bapak misalnya rumah saya dari masjid Ustadz 1 kilometer, Alhamdulillah. Bayangkan kalau 1 kilometer Bapak berjalan kaki berapa langkah? 1 kilometer itu 1000 meter ya. Kalau 1 meternya 2 langkah lumayan Pak. Berarti ada 2000 dosa yang Allah gugurkan. Dan 2000 derajat Allah angkat. Itu baru sekali. Pulangnya tambah lagi 2000, 4000. Ya. Cuma sayang ya kalau kita kan terkadang aduh jauh. Naik motor aja lah. Bukannya enggak boleh Pak. Cuman sayang pahalanya berjalan tuh lebih besar daripada naik apa? Kendaraan. Ya. Tapi mendingan naik kendaraan daripada enggak pergi sama sekali. Daripada enggak pergi, udah pergi sono. Ya, naik kendaraan.
Nah ini yang kedua nih yang bisa menggugurkan dosa. Banyak berjalan kemana? Ke masjid. Tuh lihat. Kalau ke mall, ya enggak lah. Buat ibu-ibu yang suka banyak jalan ke mall. Enggak ada pahalanya bu. Ya, bapak-bapak banyak perjalanan ke masjid luar biasa. Ibu-ibu banyak perjalanan ke masjid, ke majlis taklim, Masya Allah. Iya. Yang keempat, yang ketiga apa? Wantidharus sholah ba'das sholah. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Iya. Setelah sholat, tunggu. Dari ba'da maghrib sampai isya, alhamdulillah. Kalau bisa dari asar sampai isya, lebih hebat lagi. Kalau bisa dari zuhur sampai isya, Masya Allah. Itu kalau nggak punya kerjaan, Mbak. Iya. Tapi kalau Bu ada kerjaan kewajiban, ya tentu kewajiban lebih dahulukan. Jangan sampai mengejar yang sunnah, melalaikan yang apa? Yang wajib. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fadzalikumur ribat." Amalan-amalan ini sama dengan meribat, berjaga di tapal batas. Kenapa? Karena orang yang bersungguh-sungguh menjaga wudhunya walaupun di saat sulit, itu menunjukkan kesungguhan dia untuk menjaga sholat. Orang yang banyak berjalan menuju masjid, itu menunjukkan kesungguhan dia menjaga apa? Sholat. Demikian pula menunggu sholat sampai sholat berikutnya, itu menunjukkan kesungguhan. Maka sama dengan ribat, berjaga di tapal batas. Kita ini harus berjaga di tapal batas, Bu. Makanya Allah mengatakan dalam surat, di akhir surat Ali Imran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah. Dan kuatkan kesabaran kalian. Dan berjagalah di tapal batas ribat. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Tuh lihat. Jadi supaya kita beruntung di dunia akhirat caranya tadi. Yang pertama sabar. Sabar menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Sabar dalam sholat kita, sabar dalam puasa kita, sabar ya meninggalkan semua maksiat-maksiat, sabar. Ya. Wasabiru, saling menguatkan kesabaran. Warabitu, kemudian melakukan penjagaan di tapal batas. Jangan sampai ya ibadah kita dimasuki oleh apa? Sesuatu yang bisa merusaknya. Jangan sampai ibadah kita dimasuki oleh sesuatu yang menyebabkan kita lemah padanya. Kita harus berjaga di tapal batas. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Hadis berikutnya, hadis 448 dikeluarkan Imam Malik, Muslim, Tirmidzi, Nasai dari hadis Abu Hurairah dan sudah berlalu. Hadis 449 dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Isbaghul wudu fil makarih wa i'malul aqdami ilal masajid wa intidharus sholati ba'das sholah yaksilul khataya ghuslan." Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu saat susah, sulit, dan melangkahkan kaki menuju masjid, dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, itu mencuci dosa ya sebersih-bersihnya. Masya Allah. Ini 3 perkara tadi yang sudah kita sebutkan ya. Yang pertama menyempurnakan wudhu saat sulit. Yang kedua apa? Melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Itu membersihkan dosa sebersih-bersihnya, bayangkan. Subhanallah. Ini kesempatan buat membersihkan dosa ini
terbuka luas nih Pak. Iya, alhamdulillah. Yang namanya manusia kan gak lepas dari dosa, ya enggak? Tapi juga karena Allah tahu nih, manusia itu tidak lepas dari dosa, maka Allah pun memberikan kepada manusia, ini loh, ada amalan-amalan yang bisa mencuci dosa kalian loh. Apa diantaranya ini nih, menyempurnakan wudhu saat sulit nih. Melangkahkan kaki ke masjid, apa sih susahnya cuma ngelangkah doang ke masjid buat sholat. Tapi kan aneh kan ya, ada orang yang melangkah kaki ke masjid itu berat banget Pak, Bu. Karena memang ya sebagaimana sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa perjalanan menuju masjid itu perjalanan iman. Iya. Banyak pemuda yang kuat badannya, jogging bisa sampai 10 kilometer. Tapi buat pergi ke masjid berat. Kenapa? Ya tadi. Masalahnya di hatinya itu iman, Bu, iman. Iya. Hadis 450. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muntadhirus salati ba'das salah kafarisin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillah ala kashhihi wa huwa fi ribatil akbar. Orang yang menunggu sholat setelah sholat itu perumpamaannya sama dengan penunggang kuda yang kudanya berlari sangat kencang di jalan Allah. Dan dia adalah ribat yang paling besar. Masya Allah. Ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Awsat. Dan isnadnya Imam Ahmad salih. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Tuh lihat nih ya. Ternyata ibu-ibu sekalian dan bapak, orang yang menunggu satu saat sampai sholat berikutnya di masjid itu perumpamaannya seperti penunggang kuda yang kudanya berlari kencang di jalan Allah, ya. Dan itu termasuk ribat yang paling besar kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Iya. Hadis 451. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atani al-lailata rabbi wa fi riwayatin ra'aitu rabbi fi ahsani surah faqala li ya Muhammad qultu labbaika rabbi wa sa'daik qala hal tadri fima yahtasimu al-mala'ul a'la qultu la a'lam fawadha'a yadahu baina katifai hatta wajadtu bardaha baina thadiyai aw qala fi nahri fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard aw qala ma baina al-masyriq wal maghrib qala ya Muhammad atadri fima yahtasimu al-mala'ul a'la qultu na'am fid darajati wal kafarat wa naqlil aqdami ila al-jama'at wa isbaghil wudu'i fis sabarat wa intidharis salati ba'da as-salah wa man hafadha 'alayhinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi kayawmi waladathu ummu. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, semalam ada malaikat yang datang kepadaku dari Rabbku. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz, tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lalu Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad. Lalu aku menjawab, labbaika rabbi wa sa'daik. Labbaik itu artinya, aku sahut panggilanmu, aku sambut. Wa sa'daik dengan 2 kali kegembiraan. Ya, artinya dengan penuh rasa gembira. Maka Allah berfirman, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Tahukah kamu
Apa yang sedang dipersengketakan atau diperbincangkan oleh malaikat yang ada di sana, di langit sana. Malaikat-malaikat yang sangat mulia. Aku berkata, aku tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Hingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Maka aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Atau antara timur dan barat. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang dipersengketakan atau diperbincangkan oleh malaikat yang ada di atas langit sana? Aku berkata, tahu ya Allah. Mereka memperbincangkan, mempersengketakan tentang darajat, amalan yang mengangkat derajat. Wal kafarat, dan amalan yang menggugurkan dosa. Dan melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Dan menunggu salat setelah salat. Dan siapa yang menjaga perkara-perkara ini, ia akan hidup dalam keadaan baik. Meninggal pun dalam keadaan baik. Dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Luar biasa ini. Di sini ibu-ibu ya, menunjukkan bahwa Rasulullah melihat Allah dalam mimpinya. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya? Pernahkah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya dalam keadaan tidak tidur? Ini menjadi perselisihan para sahabat ibu-ibu. Namun pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Kenapa? Berdasarkan hadis Abu Dzar ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, hal ra'aita rabbak? Ketika engkau Isra Mi'raj, engkau melihat Rabbmu tidak ya Allah, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Artinya Rasulullah tidak bisa melihat siapa? Allah. Rasulullah hanya melihat cahaya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, ibu-ibu, bahwa Allah menghijabi dirinya dari makhluk-makhluknya dengan cahaya. Disebutkan dalam hadis, hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafaha, kalau Allah kalau Allah membuka tirai atau hijabnya itu, akan terbakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantaha ilahi basaru. Nah, iya. Jadi pendapat yang sahih dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bu, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Adapun kalau dalam mimpi, nah di sini Rasulullah melihat Allah dalam mimpinya, iya. Iya. Tapi untuk mata kepala tidak. Makanya yang diklaim oleh orang-orang sufi, tahu kan sufi? Orang sufi itu sebuah firqah, Bu. Yang mengklaim katanya orang kalau sudah sampai derajat wali itu bisa melihat Allah. Jadi katanya wali itu bisa melihat Allah katanya. Makanya mereka punya keyakinan wali itu lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah. Kalau Rasulullah belum, para nabi nggak bisa melihat Allah, kalau wali bisa katanya. Kita katakan ini semua dusta, ini semua batil. Iya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Kata Aisyah, siapa yang mengklaim bahwa ada orang yang bisa melihat Allah di dunia ini, maka ia telah berdusta. Berdusta, Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Nanti melihat Allah baru nanti di hari kiamat. Kaum mukminin melihat Allah di surga, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang bisa melihat wajah Allah di surga, Bu. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini Ibu-ibu
menunjukkan yang kedua bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Karena di sini Allah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan atau dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit sana?" Apa kata Rasulullah? "Aku tidak tahu ya Allah." Iya. Lalu setelah Allah meletakkan tangannya di antara dua pundak Rasulullah, barulah kemudian Rasulullah bisa mengetahuinya. Setelah diberitahu oleh siapa? Allah. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib, Bu. Makanya pendapat orang sufi yang mengatakan meyakini bahwa Rasulullah tahu yang gaib, ini pendapat yang batil. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Adapun Rasulullah mengabarkan yang gaib karena diberitahu oleh siapa? Allah. Bukan karena Rasulullah tahu yang gaib, tidak. Kan lucu ya, orang sufi itu punya mengklaim bahwa katanya wali itu bisa tahu yang gaib. Keyakinan orang sufi. Saya punya teman orang Pakistan, dia cerita. Di daerah saya, ya, orang-orang punya keyakinan wali fulan tuh tahu yang gaib. Saya pengen uji benar nggak dia tahu yang gaib. Suatu ketika saya undang dia untuk makan di rumah saya. Iya. Kemudian, ya, datanglah dia ke rumahku. Sementara kata beliau, lauknya itu aku sembunyikan di bawah nasi. Iya. Lalu aku persilahkan sang wali duduk, kita makan. Si wali diam saja. Lalu dia berkata, kok cuma nasi doang, mana lauknya? Maka aku bertanya, bukankah wali tahu yang gaib? Kalau Anda tahu yang gaib, seharusnya tahu dong di mana letaknya. Dari situ saya yakin bahwa itu semua kedustaan. Kata. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu yang gaib, diuji aja. Nggak tahu yang gaib sebetulnya itu. Ya, Rasulullah aja nggak tahu yang gaib ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya, Pak Bu, dalam sebuah perjalanan. Sampai Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyari kalungnya Aisyah. Akhirnya masuk waktu sholat dalam keadaan tidak ada air. Yang kemudian Allah pun turunkan ayat tayammum. Iya. Baru ketemu ternyata kalungnya Aisyah ya ada di bawah pelana unta. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ngapain harus lama-lama nyari sana sini? Ya. Nah ini karena wajib diyakini Pak Ibu ya, bahwa yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa wali fulan tahu yang gaib, ia telah berbuat syirik dalam rububiyah. Dia sudah memberikan sifat-sifat Allah kepada makhluk. Karena mengetahui yang gaib itu kekhususan Allah saja. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib siapapun baik di langit maupun di bumi kecuali Allah saja. Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Manusia tidak tahu yang gaib. Hadis ini kita ambil faidah ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa para malaikat yang ada di langit, ternyata perbincangan mereka itu tentang amalan-amalan. Amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu ya, perbincangan yang paling bermanfaat itu kalau kita memperbincangkan amal. Ya, kalau Bapak Ibu ngobrol, ya nimbrung ngobrolin tentang amal soleh, Masya Allah. Tapi kalau ibu nimbrung ngerumpi ngomongin orang, waduh Bu, dosa Bu. Daripada ngomongin orang, mendingan kita
Ya, ngomongin yang lebih bermanfaat deh. Ngomongin dakwah, ngomongin keutamaan sholat, saling memberikan motivasi dalam amal soleh. Itu kan lebih bermanfaat ya, daripada ngobrolnya yang ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya. Iya. Hari ini kita ambil faidah juga ibu-ibu dan bapak sekalian. Keutamaan 3 perkara tadi. Yang pertama, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu saat apa? Sulit. Yang ketiga, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Apa keutamaannya? Bahwa orang yang menjaga 3 perkara ini, hidupnya dalam keadaan baik. Wafatnya pun dalam keadaan apa? Baik. Dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan. Subhanallah. Maka dari itulah Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak nih ya, siapa di antara kita yang ingin matinya husnul khatimah? Siapa di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah? Jaga ini. Ya. Cintailah masjid. Para pecinta masjid itu dicintai oleh Allah. Allah menyaksikan keimanan orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Iya. Semangat Bapak. Wallahi sebagaimana sudah saya pernah katakan Pak. Para pecinta masjid dan pemakmur masjid itu alhamdulillah wafatnya selalu husnul khatimah. Selalu di atas apa? Kebaikan. Sedangkan para pembenci masjid lihat. Kebanyakan mereka wafatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Iya. Hadis berikutnya hadis 452. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yukaffiru Allahu bil khataya wa yazidu fil hasanat. Maukah aku tunjukkan kalian kepada amal yang dengan amal itu Allah akan gugurkan dosa-dosa dan Allah akan tambahkan dengannya kebaikan-kebaikan. Masya Allah, tawaran yang sangat luar biasa. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, isbaghul wudu awit tuhur fil makarih. Wa kathratul khuta ila hadzal masjid. Was-salatu ba'da as-salah. Wa ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran hatta ya'tiyal masjid fayusalli fihi ma'al muslimin aw ma'al imam. Thumma yantadhir as-salata allati ba'daha illa qalatil malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Al-hadis. Kata Rasulullah, ya, yaitu menyempurnakan wudu atau bersuci saat sulit, memperbanyak langkah ke masjid dan sholat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Dan tidaklah seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci sampai ia pergi mendatangi masjid, lalu ia sholat di masjid bersama kaum muslimin atau bersama imam. Kemudian ia tunggu sholat sampai sholat berikutnya. Kecuali malaikat akan berdoa, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Masya Allah. Bayangkan ibu, sampai malaikat saja mendoakan orang seperti ini. Iya, padahal mereka makhluk-makhluk yang sangat mulia itu. Mencintai orang-orang yang seperti ini Pak, Bu. Maka ya sekali lagi tentu kita berusaha untuk semangat ya, untuk menjaga 3 perkara tadi. Hadis berikutnya 453. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun kafarat wa thalathun darajat wa thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. Ada 3 yang bisa menggugurkan dosa. 3 lagi
mengangkat derajat. 3 lagi menyelamatkan. Dan 3 lagi membinasakan. Apa 3 yang menggugurkan dosa? Fa'ammal kafarat. Fa'isbaghul wudu fis sabarat. Wa intidharus salati ba'das salah. Wa naqlul aqdami ilal jama'at. Adapun 3 amal yang menggugurkan dosa, menyempurnakan wudu saat sulit, menunggu sholat setelah sholat sampai sholat berikutnya, dan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Adapun 3 amal yang mengangkat derajat apa? It'amut ta'am, memberi makan fakir miskin. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang ketiga apa? Dan sholat di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan apa? Fal adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil saat marah ataupun saat ridha. Wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sedang, ya, bersikap stabil maksudnya, baik dalam keadaan fakir maupun kaya. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Dan yang ketiga apa? Takut kepada Allah baik ketika sendirian maupun di depan orang banyak. Wa ammal muhlikat, adapun 3 perkara yang membinasakan apa? Yang pertama fasyuhun mutha', kekikiran yang ditaati. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan seseorang bangga diri. Bangga dengan dirinya. Ujub, ya. Tuh lihat ini Ibu, hafalkan baik-baik Ibu. Yang pertama 3 perkara yang bisa menggugurkan dosa dan sudah kita bahas tadi. Yang kedua 3 perkara yang mengangkat derajat. Apa 3 perkara yang mengangkat derajat Ibu? Yang pertama memberi makan. Ya, ngasih makan. Walaupun cuma dengan sebutir kurma. Maka disebutkan dalam hadis, ya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kalian, takutlah dari api neraka walaupun dengan memberi makan setengah kurma. Tuh lihat. Cuma setengah kurma saja kita kasih kepada orang yang lapar. Oh, pahalanya gede ternyata Pak, Ibu. Iya. Coba Ibu pagi-pagi ngelihat ada enggak orang sedang kelaparan di jalan belum makan. Iya, bapak-bapak misalnya sambil jogging bawa duit Pak, jangan lupa. Lihat di jalan barangkali ada fakir miskin atau tukang pulung atau yang lain yang susah yang belum makan. Beliin nasi uduk. Kasih dia, nih Pak udah makan belum? Belum ya ini. Itu orang-orang terkadang yang susah di pinggir jalan. Mereka belum pada makan pagi, Masya Allah, kelaparan. Kita kasih makan, itu mengangkat derajat tinggi di surga, Masya Allah. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ya, Rasulullah SAW ditanya tentang ayyul islami khair. Hai Rasulullah, Islam apa yang paling baik, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, tut'imut ta'am. Islam yang paling baik adalah kamu memberi makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Dan kamu ucapkan salam kepada semua orang. Baik yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Masya Allah. Coba ya kita ngasih makan. Ya, jangan cuma hari Jumat doang Pak, Bu. Tapi di hari-hari lain, terutama orang-orang yang susah nih yang kita kasih makan, Pak. Ya. Maka kita kasih makan. Ini yang pertama, ini yang mengangkat derajat di sisi Allah. Yang kedua apa? Ifsya'us salam. Menyebarkan apa? Salam. Tapi nyebarin salamnya yang benar. Ini salamnya mikum. Mikum apaan mikum?
Ya. Ucapkan assalamu alaikum. Ada lagi yang salamnya gini Bu, assalamualaikum. Apaan assalamualaikum? Sam itu artinya mati. Ya. Nah ini jadi mengucapkan salamnya yang benar. Kita ucapkan apa? Assalamu alaikum. Nah Ibu ternyata menyebarkan salam itu termasuk mengangkat derajat tinggi di sisi Allah. Bu. Maka disebutkan dalam hadis, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahu kepada kalian suatu perkara atau suatu amal yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai di antara kalian? Itu afsyus salam bainakum. Sebarkan apa? Salam. Iya. Sebarkan salam itu menebarkan rasa cinta, Bu. Iya. Datang ketemu sama teman, assalamualaikum. Masya Allah. Bahkan ya pernah saya sampaikan dulu para sahabat tuh Bu. Mereka itu kalau ketemu salam, assalamualaikum. Pas jalan terus dipisah pohon, ketemu salam lagi. Jalan lagi dipisah tembok, ketemu salam lagi. Sampai begitu. Abu Hurairah pergi ke pasar bukan mau tujuan belanja, cuma mau nyebarin salam. Coba Ibu pergi ke mall, tujuannya nyebarin salam. Masya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ajib. Ya. Ini Ibu sekalian, sekarang di zaman sekarang ini Bu, subhanallah, ya menebarkan salam ini seakan-akan tabu. Kalau ketemu sama teman cuman, oi kemana? Ya, ucapkan dong, assalamualaikum. Gimana kabar? Ya. Nah ini Ibu, ya kalau kita nelpon jangan halo. Tapi ucapkan apa? Assalamualaikum. Iya. Yang ketiga apa yang mengangkat derajat? Sholat malam. Masya Allah. Tahu enggak Bu? Satu-satunya sholat sunnah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sholat malam. Sampai dalam 8 ayat Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa yang masuk surga, ternyata karakter mereka, amalan yang pertama kali Allah sebutkan, mereka suka sholat malam. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir malam mereka istighfar mohon ampun kepada Allah. Lihat ya. Maka dari itu sholat malam ini penting banget Bu. Kita ini jadikanlah sholat malam sebagai kebutuhan hidup kita Bu. Karena sholat malam ini diantara cara kata para ulama untuk bisa istiqomah. Sholat malam ini menguatkan hati Bu. Lihat ya ketika Rasulullah SAW menghadapi membawa beban yang berat menyampaikan risalah, menghadapi gangguan kaumnya yang luar biasa. Ternyata Allah suruh Rasulullah untuk sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattil qur'ana
tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Tuh lihat. Iya. Sesungguhnya kata Allah, kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Apa itu wahyu? Berat. Menyampaikan wahyu itu berat. Lalu Allah menyebutkan apa? Sesungguhnya sholat ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati. Dan itu sebaik-baiknya ibadah. Makanya subhanallah, apalagi sekarang di zaman penuh fitnah gini Bu, Pak. Rasulullah sangat menekankan ibadah di waktu malam di zaman fitnah. Suatu malam Rasulullah berbangkit dan bangun dan berkata la ilaha illallah. Dalam satu ayat yang lain subhanallah. Madza unzilatil lailah minal fitan. Wa madza unzila minal khazain. La ilaha illallah kata Rasulullah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini. Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqid li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan sangat ditekankan untuk banyak ibadah di zaman fitnah. Terlebih di waktu malam, Ibu. Di waktu malam, banyak-banyak kita taqarrub bermunajat kepada Allah. Iya, supaya kita bisa selamat dan diselamatkan oleh Allah dari fitnah yang bisa menghancurkan keimanan kita. Nah ini 3 perkara yang mengangkat derajat. Memberi makan, menebarkan salam, dan sholat di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Kemudian kata Rasulullah 3 perkara yang menyelamatkan. Apa itu 3 perkara yang menyelamatkan? Yang pertama bersikap adil kepada orang yang kita benci maupun kepada orang yang kita senangi. Karena masalahnya terkadang Pak, seringkali perasaan itu mempengaruhi sikap adil kita Pak. Makanya Allah mengatakan apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kata Allah, kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bisa adil. I'dilu, tetaplah bersikap adil kepada orang yang kalian benci sekalipun juga. Cuma masalahnya kita itu susah Bu. Bersikap adil sama orang yang kita benci itu susah. Kalau kita sudah benci sama orang, sedikit kesalahan besar di mata kita. Iya. Demikian pula kalau kita senang sama orang, untuk bersikap adil sama dia susah juga. Maka di sini ya perkara yang menyelamatkan kata Rasulullah, tetap bersikap adil baik dalam keadaan marah maupun ridho kepada orang yang kita benci maupun yang kita senangi. Tetap harus bersikap adil kita. Ya, hatta kepada orang kafir harus bersikap adil kita. Kemudian yang kedua apa? Wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap stabil ketika fakir maupun kaya. Karena ada orang yang enggak stabil imannya saat fakir, Pak. Saat fakir malah kolab tuh imannya tuh. Saat kaya tenang imannya. Pas fakir kolab imannya. Ada lagi kebalikan. Saat fakir dekat sama Allah. Pas dikasih sama Allah banyak kenikmatan mulai lupa sama Allah. Mukmin tidak seperti itu. Mukmin saat susah dia bersabar, di saat senang dia bersyukur. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. In asabatu sarra syakar, fakana khairallah. Kalau ia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Itu kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar, fakana khairallah. Kalau ia ditimpa kesusahan, sabar, maka itu kebaikan buat dia. Dan ini hanya terjadi pada orang yang beriman. Ya. Makanya kan
Banyak orang Pak, dekatnya sama Allah itu hanya pada satu keadaan doang. Ada yang dekat sama Allah pas senang doang. Pas susah jauh dari Allah. Allah menyebutnya ini orang yang beriman di tepi jurang. Ya. Ada yang kebalikan pas susah dekat sama Allah. Pas senang lupa. Tidak. Kita tetap dekat dengan Allah. Walaupun dalam keadaan apapun Bu. Baik senang maupun susah. Kita tetap stabil iman kita. Ini yang susah ya. Memelihara kestabilan iman dalam keadaan apapun juga. Yang ketiga yang menyelamatkan apa? Khasyatullah fis sirri wal ananiyah. Takut kepada Allah saat sendiri maupun di hadapan orang banyak. Banyak orang di depan orang banyak itu kelihatan takut Pak. Tapi saat sendiri boro-boro. Berada di dalam kamar yang terkunci, tidak ada CCTV, tidak ada orang yang melihat dan mengawasi. Ternyata dia berani untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata CCTV lebih dia takuti daripada pengawasan Allah. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan apa? La taj'alillah ahwan man yanzur ilaik. Jangan sampai kamu jadikan Allah yang paling rendah yang mengawasi kamu. Iya. Kalau diawasi oleh CCTV, kita takut. Kalau diawasi oleh Intel, kita takut. Kalau diawasi polisi, kita takut. Pas dia awasi hanya oleh Allah saja, enggak takut. Ini menunjukkan dia sebetulnya enggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya sama manusia. Maka orang seperti ini pada hari kiamat kata Rasulullah apa? Allah akan batalkan, Allah hancurkan amal-amal dia. Iya. Itu dia, ngeri Pak, Bu. Maka hendaknya kita walaupun sendiri takut kepada Allah. Karena Allah mengawasi kita. Allah tahu. Iya. Makanya kalau kita saat sendirian ya di kamar nggak ada orang yang lihat, terkunci. Terus ada keinginan berbuat maksiat nih, nggak ada orang lihat ini. Ingat aja, gimana kalau saya maksiat tiba-tiba malaikat maut menjemput. Kira-kira matinya su'ul khatimah enggak? Na'udzubillah. Ya, mengerikan sekali. Kemudian yang terakhir, 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Syuhun muta'. Kekikiran yang ditaati. Kikir. Ya. Bakhil. Apa sih bedanya Kak? Bakhil dengan kikir. Syuh tu syahih. Kata para ulama ya, bakhil itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang bakhil sama orang lain tapi buat diri sendiri dia enggak bakhil. Ini namanya bakhil. Ada orang yang kikirnya bukan cuma sama orang lain, bahkan buat diri sendiri pun dia kikir. Ini namanya syahih namanya. Iya, saking kikirnya. Dua-duanya tercela dalam Islam, Bu. Seorang mukmin tidak pantas punya sifat apa? Kikir, bakhil. Enggak pantas. Mukmin itu jiwanya dermawan. Jiwa sosialnya mukmin itu tinggi, Bu. Keinginan untuk membantu orang lain itu besar sekali. Itu mukmin itu. Iya. Yang kedua, yang bisa membinasakan apa? Hawa nafsu yang ini lebih mengerikan lagi, Pak. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya, orang yang paling tersesat di dunia itu orang yang ngikutin hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat kata Allah dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa hidayah dari Allah? Kalau ada orang yang tersesat karena nggak tahu, insya Allah dikasih tahu kembali. Tapi kalau ada orang yang tersesat gara-gara ngikutin hawa nafsu,
Ibu sampaikan 1000 dalil tetap aja nggak kembali. Kenapa? Karena masalahnya dia tersesatnya karena ngikutin hawa nafsu. Iya. Kata sebagian ulama, tanda orang yang ngikutin hawa nafsu apa tandanya? Kata mereka, tanda pengikut wahyu, dia akan cari dalil dulu, baru setelah temu dalilnya dia beramal. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu, dia akan beramal dulu, baru cari-cari dalil yang membenarkan. Sehingga dia bukan pencari kebenaran, dari pencari pembenaran. Iya. Yang ketiga, apa itu? Yang membinasakan, ijabul mar'i binafsih, ujub dengan diri sendiri. Ujub dengan hafalannya yang banyak. Ujub dengan amal solehnya. Ujub dengan apa? Dengan kepintarannya. Ujub dengan hartanya. Ini semua ibu membinasakan. Dan yang paling, kata Ibnu Qayyim, yang paling jelek itu ujub dengan amalan saleh. Karena ibu misalnya rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, ibu terkena penyakit ujub. Auzubillah. Ya. Allah ibu. Sebagian ulama mengatakan seseorang yang sholat malam, lalu setelah sholat dia ujub, ya, itu lebih buruk daripada orang yang tidak sholat malam, lalu ia bangun dalam keadaan menyesal. Hati-hati, jangan sampai kita terkena ujub. Ibu bercadar, ketika melihat yang gak bercadar, ibu remehkan. Ibu terkena penyakit ujub dan sombong. Iya. Ada orang yang hafalan Quran, ya Masya Allah luar biasa, dihafal Quran, bahkan dia menguasai qiraat dan sanad. Lalu merasa ujub, Masya Allah. Hati-hati Bu, hati-hati. Ada lagi orang yang ujub dengan harta. Bawa motor gede, moge, bum 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 bum. Wah, kalau udah bawa moge, yang ngelihat motor lain kecil, semua harus minggir. Ini ujub Ibu. Dan itu bisa memasukkan ke dalam api neraka. Rasulullah bersabda, baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuh. Ketika ada seorang pemuda berjalan dalam keadaan dia ujub dengan rambutnya yang indah. Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat. Cuma ujub dengan rambutnya yang indah aja. Akibatnya Allah adab di kuburnya. Gimana dengan ujub dengan mogenya, dengan mobilnya yang mewah? Makanya hati-hati Bapak Ibu yang punya mobil mewah, hati-hati jangan sampai kena penyakit ujub, jangan sampai. Iya. Mau beli moge, mobil gede, motor gede nih. Yakin gak nih hatinya bisa selamat dari ujub nih? Kalau gak yakin gak usah dibeli. Mendingan beli bebek aja lah. Ya, daripada ujub masuk neraka. Hati-hati. Seorang mukmin itu tidak ingin binasa, Pak. Dia ingin selamat di dunia dan akhir. Jangan sampai dunianya itu memasukkannya ke dalam api neraka. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu-ibu. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, seberapa tinggi derajat sunnah untuk dilarangnya minum dan makan berdiri? Karena saya pernah juga dengar riwayat
Sayyidina Ali juga makan minum sembari berdiri. Nah ini juga kita juga ketemu masalah kadang-kadang dalam hal walimatul urus ya, kita kadang-kadang tidak kebagian kursi dan itu sehingga kita makan berdiri. Dan solusinya bagaimana? Apakah bisa sambil standar apa guys? Maka kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon jangan ngobrol Ibu ya. Ketahuilah Bapak Ibu, jumhur ulama mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu makruh. Minum sambil berdiri itu apa? Makruh. Karena mengumpulkan ada 2 hadis. Hadis pertama menunjukkan Rasulullah melarang orang yang minum sambil berdiri. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk memuntahkannya kembali. Hadis yang kedua Rasulullah malah mempraktekkan minum sambil berdiri. Sehingga kata para ulama, kata jumhur, berarti larangan minum sambil berdiri dibawa kepada makna makruh. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang makruh boleh dilakukan dalam keadaan dibutuhkan. Kalau keadaannya dibutuhkan, kita tergesa-gesa harus segera pergi sehingga kita minumnya sambil berdiri, silakan. Atau misalnya nggak ada bangku dan yang lainnya, nggak perlu jongkok. Karena saya belum dapat dalilnya Rasulullah minum sambil jongkok. Ya. Yang ada adalah anjuran untuk duduk. Ya. Jadi kita kalau Rasulullah pernah kan di rumahnya beliau mengambil tempat minum yang terbuat dari kulit. Lalu beliau pun minumlah sambil berdiri dan tidak duduk. Ya. Rasulullah juga pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Kenapa dibawa kata jumhur dibawa kepada makna lil hajah, karena untuk kebutuhan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, maka hendaknya apa? Duduk. Demikian pula makan sama dalam hal ini. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat makan sambil berjalan bahkan. Kenapa? Karena dibutuhkan. Iya. Maka kalau keadaan seperti ini silakan saja, nggak apa-apa. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kejadian yang kenyataan Ustadz ya. Seorang anak berumur 2 tahun ditinggal sama bapaknya. Tidak peduli dengan biaya hidup, tidak peduli dengan sekolah. Sampai saat ini anaknya udah selesai S2 sarjana dan akan menikah. Anak ini anak perempuan Ustadz. Jadi karena dia anak perempuan kan dia harus mencari ayahnya. Di mana ayahnya tinggal untuk meminta jadi wali nikah kan Ustadz ya. Tapi si ayah sudah ketemu sama si anak, anak mencari alamatnya. Si ayah mau datang untuk acara nikah. Si anak tidak kuat mentalnya untuk ketemu ayahnya. Si anak minta, ayah nggak usah datang, kirim aja surat kuasanya untuk wali nikahnya. Karena si anak tidak sanggup ketemu ayahnya saat hari pernikahan itu. Sebaiknya gimana Ustadz, yang terbaiknya Ustadz? Sebaiknya memang yang menjadi wali itu ayahnya langsung. Namun dalam syariat Islam, wali ya boleh memberikan surat kuasa. Sang ayah misalnya menulis surat, saya kuasakan kepada Pak Naib misalnya. Tolong Pak Naib nikahkan anak saya. Maka itu boleh. Itu namanya wakalah. Ya, mewakilkan kepada orang lain. Ya. Boleh-boleh saja. Cuma masalahnya kenapa si akhwat itu, si wanita tersebut tidak sanggup melihat ayahnya? Apakah karena kebencian dia? Iya. Katanya kena mentalnya Ustadz. Mentalnya gimana? Nggak sanggup, sedih banget katanya. Ya Sedih itu bukan sekali. uzur Bu sebetulnya. Karena kan nikah nggak harus di hadapan. Pas akad itu si akhwat di dalam aja.
Oh iya. Ya. Oh boleh Ustaz. Jadi Boleh pas begitu ya, akad Ustaz? itu si wanita ini di dalam kamar aja. Cukup Iya. si ayah sama laki-laki itu aja yang akad. Iya Ustaz. Iya. Coba deh nanti saya cari solusinya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat. Bagaimana keutamaan akhwat yang duduk menunggu sholat di rumah Ustadz? Yang ada hadis-hadis tentang keutamaan menunggu sholat itu di masjid ya. Namun tentunya Bu, seorang wanita tidak boleh jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sholatnya di rumah lebih baik. Sholatnya di rumah lebih baik. Rasulullah bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Sebaik-baik rumah-rumah kalian itu lebih baik buat kalian. Iya. Disebutkan dalam hadis, idza kharajatil mar'ah istasrafa syaitan. Apabila wanita keluar rumah, maka yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan. Ya. Wa aqrabuhunna ilallah wa hunna fi qari buyutihin. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah, kata Rasulullah, adalah wanita yang berada di dalam rumahnya. Boleh tidak saya mengerjakan sholat isya, setelah isya saya langsung witir 2 rakaat. Kok witir 2 rakaat? Witir itu harus ganjil Ibu. Ya. Witir itu 1 atau 3 atau 5 atau 7 dan paling banyak 9. Ya. Boleh witir sebelum tidur boleh. Kalau memang kita merasa tidak yakin bisa sholat di akhir malam. Tapi kalau kita yakin bisa sholat witir di akhir malam, sebaiknya di akhir malam. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau saya condong kepada pendapat yang mengatakan tidak batal. Kenapa demikian? Karena disebut pertama, Rasulullah pernah sedang sholat tahajud. Lalu Aisyah mencari-cari Rasulullah, maka Aisyah memegang kakinya Rasulullah SAW saat beliau sedang sholat. Dan tidak disebutkan Rasulullah membatalkan sholatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah mencium Aisyah lalu sholat tanpa berwudu lagi. Iya. Ini menunjukkan semua hadis ya tidak batal. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di TV Roja, Ustaz menyatakan bahwa fi amanillah itu tidak ada tuntunannya gitu menurut dari Rasulullah SAW. Saya belum menemukan hadisnya Bu. Oh iya, apa penggantinya ya Ustaz? Ya, Rasulullah SAW ya kalau mengucapkan orang yang pergi safar, ya terkadang beliau mengatakan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kamu kepada Allah pada agama kamu, amanah kamu dan akhir ya amalmu, penutup amalmu. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Rasul juga pernah mengatakan kepada orang yang mau pergi safar, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan kepada kamu bekal ketakwaan dan mengampuni dosa-dosa kamu dan memudahkan urusan kamu di mana saja kamu berada. Ya, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Nah itu. Ya. Apakah ada dalilnya? Apabila kita sholat di saat sujud mukena tidak boleh menempel di wajah. Karena mukena yang diperbaiki bergerak tidak sah sholatnya. Ibu, pendapat jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya
Ya, kain yang menempel di tubuh kita menutup jidat, kecuali kalau keadaannya dibutuhkan. Namun kalau ternyata tertutup oleh mukena, ya, itu tidak sampai membatalkan sholat. Itu hukumnya hanya makruh saja. Tidak sampai membatalkan apa? Sholat. Wallahu a'lam. Apa benar Ustadz, orang yang sering baca Quran itu tidak akan pikun? Saya katakan tidak benar. Kenapa? Karena banyak ulama hadis yang pikun di akhir hayat. Padahal mereka ulama hadis yang hafal Quran, hafal hadis. Dan tidak bisa diragukan lagi kalau mereka banyak membaca Al-Qur'annya. Sebutkan Sufyan bin Uyainah. Ikhtalafa fi akhir hayati. Ya, hafalannya berubah di akhir hayatnya 3 tahun sebelum meninggal dunia. Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Bukhari. Termasuk ulama besar di zaman ini bahkan. Bisa berubah hafalannya, Pak. Iya. Yang jelas masalah pikun atau tidak itu semua Allah yang menentukan, Pak. Iya. Cuma Rasulullah minta kepada Allah jangan sampai dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Iya. Kalau sebagai seorang istri sering oleh karena pekerjaannya ingin membantu orang, tapi suami tidak mengizinkan, ikutin suami aja, Bu. Iya. Ibu bisa nyuruh orang kok buat bantu orang lain itu. Enggak harus ibu yang turun tangan. Bagi wanita yang tidak sholat ke masjid, apakah dalam menunggu sholat setelah sholat harus tetap duduk di sajadah atau ada batasan yang lain? Sudah saya sebutkan tadi, keutamaan yang sudah kita sebutkan itu adalah menunggu sholat di masjid. Ya, menunggu sholat di mana? Di masjid. Ada wanita haid selama 15 hari, setelah bersih 2 hari, haid lagi selama 10 hari. Bagaimana tuh Ustadz? Apakah boleh sholat kalau lebih 15 hari? Keadaan darahnya gimana? Apakah 10 hari yang kedua ini darahnya darah haid? Ataukah darahnya darah segar? Ada kemungkinan itu adalah darah istihadah. Coba dilihat bentuk darahnya gimana. Kalau kita sujud dalam sholat setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la langsung doa tanpa sholawat boleh nggak masalah, silahkan. Ya, setelah Subhana Rabbiyal A'la langsung kita berdoa tanpa sholawat nggak masalah. Ya, tentang hadis tadi ya. Tentang keutamaan itu apakah berlaku juga untuk wanita kalau dia menunggu sholat di masjid misalnya? Iya. Tapi tentunya wanita lebih baik di mana? Di rumah. Bagaimana apabila arah kiblat yang sudah bertahun-tahun kita ikuti di rumah, ternyata pada saat ada tamu dan dia menggunakan aplikasi Muslim Pro, arah kiblatnya bergeser ke kanan sekitar 20%, 20 derajat. Mana yang harus kita ikuti Ustadz? Ketahuilah Ibu, orang yang jauh dari Ka'bah itu cukup menghadap arahnya saja. Enggak harus pas gitu. Dalilnya mana? Hadis. Ya.
Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu apa? Kiblat. Jadi kalau misalnya arah kiblat kita di arah barat, cukup menghadap ke barat itu sudah cukup. Iya. Enggak harus ngikutin aplikasi Muslim Pro, enggak harus. Cuma kalau misalnya saya ngikutin aplikasi aja, silakan, enggak apa-apa. Apalagi di Indonesia ya, bergeser 1 derajat aja udah melenceng jauh. Iya, itu susah, Bu. Sedangkan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Saya suka memberi uang kepada tukang sampah untuk dia beli sarapan. Apa sebaiknya diberikan berupa makanan langsung ya Ustadz? Dua-duanya baik. Ngasih duit, nih buat kasih sarapan sana. Iya. Dan terkadang ibu kasih duit, ternyata dia sudah sarapan. Maka itu juga manfaat buat dia. Ini banyak pertanyaan di sini, semua sama tentang keutamaan tadi. Apakah berlaku untuk akhwat juga? Sudah saya sebutkan iya. Cuma akhwat lebih baik di mana? Akhwat lebih besar pahalanya di rumah. Iya. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu juga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.